Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta staf, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang saya banggakan siswa-siswi yang berbahagia pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Baiklah, di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang menghargai perbedaan dan keberagaman. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dan lautan yang sangat luas, terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara kita banyak perbedaan dan keberagaman. Perbedaan dan keberagaman merupakan aset dan sumber daya yang perlu dikembangkan. Semua itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Adanya perbedaan dan keberagaman bangsa Indonesia akan menjadi modal dasar pembangunan bangsa kita sendiri, asalkan kita saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan dan keberagaman tersebut. Sebaliknya, jika masyarakat Indonesia tidak mau saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan dan keberagaman tersebut, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah, misalnya perkelahian, antar suku, kekerasan, pelecehan, penghinaan, dan sebagainya. Perbedaan suku dan ras hendaknya menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bersikap baik dengan cara menghargai kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya. Kita sebagai orang tua kedua bagi siswa wajib mengajarkan anak tentang perbedaan dan keberagaman dalam toleransi. Mengajarkan keberagaman harus dilakukan sejak anak usia dini, karena sikap tidak menghargai perbedaan atau keberagaman tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi bisa terjadi pada anak-anak juga. Jadi sebagai orang tua kedua, yaitu seorang pendidik, kita harus membuat anak terbiasa dalam keberagaman. Orang yang tidak terbiasa dengan keberagaman akan lebih cenderung merasa cemas akan sesuatu hal yang berbeda. Untuk mengajarkan keberagaman bisa dilakukan oleh pendidikan dengan cara-cara yang sederhana di sekolah. Misalnya dengan cara memperkenalkan kepada anak bahwa setiap orang itu mempunyai perbedaan warna kulit dan cara berpakaian, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kita punya kewajiban sebagai seorang pendidik untuk membimbingnya. Apabila kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman, baik keberagaman agama, adat istiadat, suku, budaya, serta bahasa, bukan menjadi hal yang tabu lagi kalau anak-anak itu lebih cenderung mencontoh apa yang dia dengar dan mereka lihat. Jadi orang tua harus menjadi suri tauladan yang baik dan menjadi contoh perilaku yang menunjukkan kalau kita menghargai perbedaan. Dalam mengajarkan keberagaman pada anak, semua anggota keluarga juga harus ikut. Jadi semuanya itu
saling membantu agar bisa menanamkan toleransi dan komunikasi yang baik dengan anak. Dengan demikian, dengan adanya pendidikan karakter mengenai toleransi perbedaan dan keberagaman, keterlibatan guru mulai dari penerapan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan pendidikan. Dengan kata lain, perubahan pendidikan. Guru berperan sebagai agen perubahan. Mereka sama-sama orang yang mampu mempengaruhi sifat orang lain untuk menerima suatu perubahan pada anak. Mari kita saling menghargai perbedaan. Indonesia merupakan negeri besar yang mempunyai banyak suku dan budaya. Indonesia juga mengakui banyak agama. Karena itulah kita harus saling menghargai perbedaan menjadi penting. Dengan tetap saling menghargai antar sesama, maka segala hal yang menjadi karakter negeri itu akan tetap terjaga. Itulah kita terus akan menjadi agen perdamaian yang aktif menebarkan pesan damai di mana saja dan kapan saja. Jika media sosial saat itu sudah dipenuhi dengan ujaran kebencian, maka menjadi tugas kita untuk menggantinya dengan pesan damai, dengan menghargai perbedaan. Maka semua orang tidak mudah saling membenci di tengah keberagaman. Mari kita saling menghargai dan terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia dan pendidik yang baik, marilah kita mengutamakan kesatuan wilayah Indonesia serta menghargai dan menghormati keberagaman setiap warga Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.